sehat? Sehat. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan kesehatan, dengan bersyukur kita dapat melakukan aktivitas seperti biasa. Selanjutnya, ini absen dulu siapa yang hadir? Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Oke. Kemudian mari sebelum kita belajar jangan lupa kita silakan doa dipimpin oleh Andra. Silakan Andra. Kita dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini Bapak akan memberikan materi ya, yang judulnya adalah tumbuhnya semangat kebangsaan di Indonesia ya. Nah, Bapak nanti akan sebelum ke materi untuk menanamkan rasa semangat nasionalis, mari kita bernyanyi ya, bernyanyi lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tarung padaku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kemarin kalian sudah belajar mengenai materi tentang penjajahan kolonial ya. Nah, siapa saja penjajah atau negara bangsa yang pernah menjajah Indonesia? Ya. Siapa lagi? Inggris. Spanyol. Sebelum materi Bapak sampaikan, kalian sudah mengetahui bangsa-bangsa yang pernah menjajah Indonesia. Oke. Untuk selanjutnya adalah Bapak memberikan materi tentang pergerakan kebangsaan Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat menganalisis pergerakan kebangsaan Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Silakan
sebelum itu Bapak sudah menyusun kelompok ini, dan selanjutnya Bapak akan memberikan nama-nama ya, nama-nama. Kelompok 1 ya, kelompok 1 namanya Budi Utomo, ya. Perhimpunan Indonesia, ya. Ingat, Perhimpunan Indonesia. Kemudian kan namanya Indische Parties, ya. Indische Parties. Ingat, Indische Parties. Nah, kemudian untuk kelompok 4. Kelompok 4 Bapak kasih nama Partai Nasional Indonesia atau PNI, ya. Nah, sebelum Bapak layangkan, kita ice breaking dulu, ya. Ulangi ya. 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Yes. Oke, ini kembali yang mana? Ya. Nah, kemudian silakan anak-anak melihat tayangan video yang Bapak sajikan. Apa sudah siap? Siap. Oke. Nanti ada 10 menitan ya. 10 menit. Silakan diamati, keluarkan pena. Yang melatar belakangi pergerakan nasional, yaitu perluasan pendidikan, kegagalan perjuangan di berbagai daerah, rasa senasib sepenanggungan, perkembangan organisasi etnis, kebudayaan dan keagamaan, serta berkembangnya berbagai paham baru. Perluasan pendidikan. Tahun 1901, pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan politik etis. Politik etis atau politik balas budi dicetuskan oleh Van Deventer yang disebut sebagai Trias Van Deventer, terdiri dari irigasi atau pengairan, emigrasi atau transmigrasi, dan edukasi atau pendidikan. Konsentrasi ya. Tujuan politik etis yaitu memperbaiki kondisi masyarakat Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya banyak penyelewengan seperti irigasi hanya untuk kepentingan perkebunan Belanda, emigrasi atau transmigrasi hanya untuk mengirim orang Jawa ke luar Jawa guna dijadikan buruh perkebunan dengan upah yang murah, dan pendidikan hanya sampai tingkat rendah yang bertujuan memenuhi pegawai rendahan. Tetapi segi positifnya pendidikan melahirkan golongan terpelajar yang memiliki kesadaran nasionalisme bangsa Indonesia. Kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Salah satu penyebab kegagalan perjuangan adalah perlawanan yang bersifat kedaerahan. Memasuki abad 20, cara perjuangan bangsa Indonesia berubah dari bersifat kedaerahan menuju perjuangan yang bersifat nasional. Cara perjuangan nasional bangsa Indonesia ditandai dengan diiklannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Rasa senasib sepenanggungan. Tekanan pemerintah Hindia Belanda pada bangsa Indonesia telah memunculkan perasaan kebersamaan rakyat Indonesia sebagai bangsa terjajah. Hal inilah yang mendorong tekad bersama untuk menghimpun kebersamaan dalam pergerakan kebangsaan Indonesia. Perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Awalnya, organisasi yang berdiri di Indonesia adalah organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Organisasi dengan latar belakang etnis antara lain Serikat Pasundan serta perkumpulan kaum Betawi yang dipelopori oleh M. Husni Tamrin.
Berikut adalah organisasi kedaerahan serta organisasi keagamaan. Berkembangnya berbagai paham baru. Paham-paham baru seperti pan-Islamisme, nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi menjadi salah satu pendorong pergerakan nasional Indonesia. Berbagai paham tersebut mempengaruhi berbagai organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Faktor luar negeri atau faktor eksternal yang melatar belakangi pergerakan nasional antara lain kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 dan berkembangnya nasionalisme di berbagai negara. Pada abad ke-20, negara-negara terjajah di Asia dan Afrika menunjukkan perjuangan pergerakan kebangsaan. Contohnya di India, wilayah jajahan Inggris, muncul pergerakan dengan tokohnya Mahatma Gandhi dan Muhammad Ali Jinnah. Di Filipina, Jose Rizal memimpin perlawanan terhadap penjajah Spanyol. Di Tiongkok muncul Dr. Sun Yat-sen yang terkenal dengan gerakan pembaharuannya. Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia, Budi Utomo, berdiri tanggal 20 Mei 1908. Pendiri Budi Utomo adalah mahasiswa Sekolah Kedokteran Sofia. Ketua Budi Utomo adalah Dr. Sutomo. Tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional yang merupakan hari lahir Budi Utomo, organisasi modern pertama di Indonesia yang menjadi tonggak pergerakan nasional Indonesia. Sarekat Islam tahun 1911 berdiri Serikat Dagang Islam atau SDI oleh Kiai Haji Samanhudi dan RM Tirto Adisudyo di Solo. Tanggal 30 September 1912, SDI berubah menjadi Sarekat Islam agar kegiatan organisasi lebih terbuka ke bidang lain, tidak hanya perdagangan. Tujuan utama pada awalnya adalah melindungi kepentingan pedagang pribumi dari ancaman pedagang Tiongkok. Indische Party. Indische Party adalah partai politik pertama di Indonesia, berdiri tanggal 25 Desember 1912. Pendiri Indische Party yang terkenal dengan sebutan 3 serangkai yakni E.V. Dewas Dekker, R.M. Suwardi Suryaningrat, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Tujuan Indische Party mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Keanggotaannya terbuka bagi semua golongan. Perhimpunan Indonesia. Tujuan Perhimpunan Indonesia adalah mencapai Indonesia merdeka, memperoleh suatu kemerdekaan Indonesia yang bertanggung jawab kepada seluruh rakyat. Partai Nasional Indonesia atau PNI didirikan pada 4 Juli 1927 di Bandung, dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Tujuan PNI adalah Indonesia merdeka. Kegiatan politik PNI dianggap mengancam pemerintah Belanda sehingga para tokoh PNI ditangkap dan diadili pada tahun 1929. Pembelaan Soekarno di hadapan pengadilan diberi judul Indonesia Menggugat. Organisasi lain adalah Parindra dan Gerindra. Pada tahun 1936, seorang anggota Kostrad, Sutarjo mengajukan petisi menuntut kemerdekaan Indonesia dalam masa 10 tahun. Namun ditolak oleh Belanda dengan alasan bangsa Indonesia belum siap untuk merdeka. Pada tahun 1938 dibentuk federasi yang disebut dengan GAPI atau Gabungan Politik Indonesia. Semboyan GAPI adalah Indonesia Berparlemen. Kongres Pemuda. Kongres Pemuda pertama diadakan pada tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 di Jakarta, dihadiri berbagai organisasi pemuda diketuai oleh Muhammad Tabrani. Kongres kedua dilaksanakan pada 27 hingga 28 Oktober 1928, dihadiri oleh perwakilan organisasi pemuda dari seluruh Indonesia, diketuai oleh Subondo Joyo Puspito. Tanggal 28 Oktober 1928 dibacakannya keputusan hasil Kongres Pemuda II, yaitu berupa Ikrar Pemuda yang terkenal dengan Sumpah Pemuda. Beberapa keputusan penting Kongres II yaitu Ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 menetapkan lagu Indonesia Raya Tanggal Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia, menetapkan bendera merah putih sebagai lambang negara Indonesia. Sumpah Pemuda.
Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Pada saat kependudukan ini. Nah, kalian tadi sudah menyaksikan tayangan video yang mengenai perjuangan, ya, perjuangan pergerakan kebangsaan Indonesia. Nah, anak-anak semua mencari dengan tayangan itu, kalian mencari permasalahan yang ada yang akan kalian selesaikan. Bapak juga akan ngasih bahan ajarnya. Kalian satu-satu ya. Di bahan ajar untuk kalian pelajari, kamu temukan, kemudian kamu nanti cari masalahnya apa, kemudian penyebabnya apa, kemudian solusi alternatifnya apa, kemudian cari solusi yang terbaik ya. Oke. Kemudian setelah itu kalian berdiskusi tentang masalah yang akan kalian temukan. Nanti Bapak akan panci. Kira-kira apa? Masalah yang ada di tayangan tadi apa? Yang bisa menjadi masalah? Kegagalan perjuangan bangsa Indonesia pada abad ke-19. Kegagalan perjuangan bangsa Indonesia pada abad ke-19. Nah, itu yang menjadi masalah. Berdasarkan tayangan video dan berdasarkan materi ajar yang Bapak sampaikan, yang berikan, kalian sekarang mengerjakan dengan cara diskusi. Ya, kalian kan sudah mendapatkan masalah kan? Nah, setelah masalah itu apa? Setelah masalah itu ada, kemudian kalian cari akar penyebabnya. Ya, setelah itu cari alternatif solusinya. Setelah itu cari solusi yang terbaik. Oke, paham? Paham anak? Oke, kalau sudah paham, silakan kalian Bapak kasih waktu 40 menit ya, kurang lebih 3-40 menit silakan untuk berdiskusi. Sambil bekerja sama, kalian dinilai anak-anak ya. Dinilai, yang pertama dinilai adalah nilai sikapnya, nilai sosialnya, nilai sikap. Tadi sudah, kalian sudah melaksanakan berdoa bersama. Nah, sekarang Bapak nilai keterampilan. Keterampilannya yang satu adalah kerjasama kelompok, ya. Itu yang dinilai. Kemudian nanti pada saat mempresentasikan di depan kelas, itu yang dinilai juga, ya. Oke. Sekarang silakan kamu kerjakan, sudah ada di lembar kerjanya ya. Ya, yang pertama kalian kerjakan yang masalah itu tadi. Ya, Bapak kasih waktu 40 menit. Silakan mengerjakan. Kamu tulis ya. Kemudian kamu boleh tulis di sini boleh tulis. Kemudian kalau sudah nanti Bapak waktu selesai, kamu silakan kerjakan. Semua kerjasama, semua menulis. Oke? Ada pertanyaan? Ya. Jangan lupa envelopnya ya. Permasalahan. Ini permasalahan. Kemudian di sini akar masalahnya, penyebabnya. Kemudian di sini alternatif solusinya. Kemudian di sini memilih solusi terbaik di antara solusi ini. Ya, kan solusi kan? Nah, kamu cari solusi yang terbaik salah satu. Ya, nah, kan? Ya, kerjakan. Ini juga biasanya ini tadi kan sudah ada permasalahan kegagalan perjuangan bangsa Indonesia kan? Nah, pada abad 19. Masalahnya apa akarnya, penyebabnya gitu ya. Nah, ya seperti itu. Ditulis
Kesulitan nggak? Enggak. Enggak. Ya. Sudah dapat berapa itu? Solusi apa? Penyebabnya sudah? Apa penyebabnya? Perjuangan mahasiswa daerahan. Oke, nah, itu kan masalahnya. Kamu di sini akar masalahnya. Ya, setelah masalahnya kemudian alternatifnya apa? Nah, dari alternatif itu pilih satu alternatif yang terbaik. Seperti sudah Bapak tadi sampaikan di sini. Nanti ada pertanyaan nggak? Apa? Yang nomor 3 itu Ya, di situ. Ya. Materinya di situ. Ya. Video? Nah, ya. Kalau yang nggak jelas, tanyakan kawan-kawan yang lain. Diskusikan ya. Kalau lapor makan. Ya. Ya, waktunya kurang 5 menit, kurang dikit. Ya. Oke. Kalau sudah, karena waktu sudah habis. Nah, sekarang kalian merefleksi dari kegiatan ini tadi. Kalian merefleksi pada kegiatan ini apa-apa yang sudah kalian kerjakan. Mulai dari awal tadi sampai sekarang. Silakan. Refleksi pembelajaran dengan belajar materi tumbuhnya perkembangan kebangsaan, kami dapat meneladani semangat perjuangan dalam merebut kemerdekaan, yang mana ketika sedang gagal rasa semangat yang tidak pernah hilang. Maka dari itu kami sangat bangga kepada perjuangan yang telah semangat untuk meraih kemerdekaan. Semangat. Bisa dapat meneladani perjuangan para pendiri bangsa berjuang. Nah, jadi dengan semangat itu diharapkan kalian punya semangat kebangsaan yang tinggi, yang bisa dipraktekkan atau bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Untuk pertemuan selanjutnya adalah masih meneruskan diskusi dan nanti pertemuan kedua memaparkan hasil dari diskusi kalian. Paham belum? Paham? Sudah ya, tahu ya? Nah, oke. Untuk kegiatan hari ini, pertemuan ini Bapak cukupkan. Nanti kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Oke? Nah, untuk mengakhiri pertemuan ini, mari kita berdoa. Cukup di dalam hati. Oke? Berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat. Sehat luar biasa ya. Oke. Sebelum kita belajar, mari berdoa. Seperti biasa, pimpin doa. Ada? Silakan. Pimpin doa. Marilah kawan-kawan sebelum belajar kita berdoa. Berdoa dimulai.
kita harus selalu bersyukur dan berdoa. Doa dan bersyukur ya. Karena bersyukur itu tanda orang-orang yang beriman. Ya. Nah, terus selanjutnya Bapak mengecek kehadiran kalian. Siapa yang hadir? Nil ya? Oke, alhamdulillah Nil semua. Oke, selanjutnya kemarin Bapak sudah memberikan materi, tapi sebelum memberikan materi, mari kita berdiri sejenak untuk menumbuhkan rasa nasionalisme bersama. Oke, silakan. Satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, terima kasih. Duduk kembali. Gimana? Kabar kalian sehat? Alhamdulillah ya. Oke, untuk selanjutnya anak, materi kemarin kalian sudah berdiskusi mengenai tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan. Kemarin kalian sudah menemukan masalah, ya enggak? Kemarin kalian sudah menemukan masalah, ya kan? Apa masalahnya kemarin? Apa? Baik, ya, itu menjadi masalah yang akan kalian pecahkan, kalian cari solusinya. Ya, kemarin kalian sudah melihat tayangan juga. Ya. Kemudian anak-anak, sekarang kalian ya melanjutkan hasil diskusi kemarin. Melanjutkan hasil diskusi kemarin yang belum selesai. Ya. Silahkan kalian meneruskan untuk diskusinya mengenai kegagalan perjuangan pada abad ke-19. Ya. Nah, kemudian nanti di pertemuan ini kalian sudah bisa mencari solusinya dari permasalahan yang kalian temukan. Ya, silakan Bapak ngasih waktu untuk melanjutkan diskusi yang kemarin. Tapi sebelum itu Bapak akan menyegarkan kalian dulu. Ya, silakan kalian berdiri. Berdiri. Nah, 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati petik jari, Kalau kau suka hati mari kita nasikan, kalau kau suka hati injak bumi. terima kasih. Ya, silakan diskusinya kalian laksanakan lagi dan tugas yang kemarin dilanjutkan. Bapak kasih waktu 45 menit ya, 45 menit untuk mengerjakan diskusi kelompok yang kemarin kalian laksanakan ya.
ditulis, dicatat. Ya. Waktunya kita masih banyak ya, waktunya masih banyak. Silakan kamu tulis. Kelompok Indesa Partai, semangat. Ini Indesa Partai. Terus? Biasa ya, keaktifan itu boleh dinilai ya, keterampilan kalian berdiskusi dinilai itu. Nanti mas. Jadi kita dong. Nanti kami diskusikan. Sudah selesai? Ada masalah nggak? Ada kesulitan nggak? Hah? Mana? Yang permasalahan sudah? Sudah ya? Sudah belum? Permasalahan sudah belum? Sudah ditemukan solusinya? Oke. Kalau sudah, silakan yang LKPD Urian itu lembar kerjanya diselesaikan. Ya, ya yang ini diselesaikan. Ini LKPD-nya nih. Ya, ini. Ya, tuh. Apa deh, Pak? Ada kesulitan? Dwi Winarsika. Terima kasih. Saya kami Nurul Bunda. Terima kasih atas sambutan yang diberikan. Semoga kita berjalan dalam geser ke atas. Apakah kalian bisa mencari di Google? Bisa. Jawabannya ada di situ. Ada ya. Yang tidak punya paket, ya itu kan ada materinya ada ya. Ada materi, silakan membuka di materinya.
Jalan. Oke ya, sudah selesai belum? Sudah ya? Oke, kalau sudah, karena waktu sudah habis ya. Oke, sekarang silahkan kalian sajikan atau mempresentasikan dari permasalahan yang kalian dapatkan tadi. Ya. Siapa yang sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya akan mempresentasikan jawaban dari teman-teman saya Dari hasil diskusi dari hasil diskusi kelompok Perjuangan masih bersama telah mengumpulkan data dan informasi melalui buku pelajaran kelas 8 tahun 2017 dan YouTube. Satu, perjuangan masih bersifat kedaerahan. Dua, tergantung pada satu pemimpin atau tokoh. Alternatif solusi untuk memecahkan masalah adalah dengan menggunakan strategi antara lain. Satu, perjuangan organisasi bersifat modern. Dua, perjuangan lebih terarah dan terorganisir. Memilih solusi terbaik. Solusi terbaik untuk permasalahan ini adalah satu, perjuangan lebih terarah dan terorganisir. Dua, bersifat nasional dipelopori oleh para kaum terpelajar. Demikian hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi. Permasalahannya apa? Permasalahan dulu.
speak up. Jackson. Masih bersifat sporadis musiman. Ulangi. Masih. Masih bersifat sporadis atau musiman. Terus. Berbentuk perlawanan bersifat fisik dengan adu kesakitan. Kesaktian mungkin ya. Kesakitan atau kesaktian ada? Kesaktian Dia tahu. Terus apa lagi? Oke, ada yang sama, ada yang beda ya? Ada yang beda? Apa tuh? Enggak. Oke. Tepuk tangan semuanya. Silakan duduk. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Tadi kemana? Silakan. Masalah dulu, masalahnya apa? Identifikasi masalahnya, Pak. Kegagalan harus dilakukan bangsa Indonesia pada abad ke-19. Ya. Terus? Akar masalahnya? Terus akar masalahnya apa? Keras, yang keras. Oke. Terus? Solusinya bersifat nasional dipelopori oleh para kaum terpelajar. Betul, silakan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Kemudian salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih. Respon. Diskusi. Nah, terus? Akar masalahnya keras. Apa akar masalahnya? Penyebabnya apa? Yang keras. Suaranya keras. Tergantung pada satu pemimpin atau tokoh ya. Nah, Perjuangan lebih terarah dan terorganisasi. perjuangan. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Oke ya. Nah, kalian sudah menyajikan hasil dari Fine. temuan masalah yang berkaitan dengan masalahnya apa? Masalahnya tadi apa? Kegagalan bangsa Indonesia pada masa abad ke-19. Betul. Jadi kemudian bisa disimpulkan ya, dari permasalahan-permasalahan itu kamu bisa simpulkan bahwa apa? Dibaca kesimpulannya. Belajar materi perjuangan pendiri kemerdekaan, kami dapat meneladani rasa pantang menyerah dari para pendiri kemerdekaan yang rela demi Indonesia. Oke. Betul. Tepuk tangan. Ya. Dari pertanyaan, dari jawaban kelompok Budi Utomo
merefleksikan bahwa berjuang dengan mempelajari. Bapak Budi Utomo sudah menemukan bisa meneladani arti dari perjuangan. Ya, itu harus kita teladani perjuangan mereka yang akan kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Ya, oke. Aplaus untuk kalian semua. Ya. Oke. Dengan kalian mau belajar ini, kalian akan merasakan apa? Semangat. Apalagi? Mengetahui perjuangan. Apalagi? Meneladani. Oke. Meneladani untuk kehidupan di masa yang sekarang ini. Kita harus nyetop para pahlawan. Oke. Nah, untuk diskusi kali ini selesai. Kemudian untuk bab berikutnya Bapak akan memberikan materi tentang masa penjajahan pada masa penjajahan Jepang, ya, untuk materi selanjutnya, ya. Oke. Untuk kegiatan ini Bapak akhiri, kita tutup, mari berdoa dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Kita tutup pelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk Adi pimpin doa untuk pulang. Salam dari jadi